Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Nabil Qasimil Amin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Mubin, semester 5 Pendidikan Biologi Universitas Nahdlatul Mataram, akan menjelaskan tentang teknologi pembelajaran. Ruang lingkup pembahasannya di sini ada dua, yaitu pertama tentang pengertiannya, kedua peran dan fungsi media pembelajaran. Sedikit kita mengambil daripada teknologi pembelajaran itu, berarti kita di sini gimana memanfaatkan teknologi yang ada itu sebagai sarana atau alat dalam menjalankan proses pembelajaran. Berarti teknologi pembelajaran itu adalah teori dan praktek dalam mendesain, mengembangkan, kemudian memanfaatkan, mengelola, serta bagaimana membangun dan mengevaluasi dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini tentunya untuk peran dan fungsi teknologi pembelajaran itu, saya mengutip pendapat daripada Hamalik yang sebagaimana dikutipnya oleh Rusman dalam bukunya yang berjudul tentang pembelajaran berbasis teknologi dan komunikasi dalam profesionalitas guru. Yaitu di sana isinya pertama, bagaimana proses pembelajaran itu lebih efektif. Karena kita ambil contoh saja, dulu ketika akan melakukan proses pembelajaran itu harus menulis terlebih dahulu di papan, kemudian kondisi kelas itu lebih stagnan gitu, karena terfokus kepada tulisan-tulisan, dan juga waktu yang kita gunakan di kelas itu lebih terboroskan. Sekarang itu langsung bisa kita memberikan media pembelajaran itu lewat layar gitu, begitu kita jelaskan langsung bisa dipahami. Kemudian yang kedua, di sana bagaimana menggunakan media pembelajaran itu sebagai bagian daripada integral dalam sistem pembelajaran itu. Integral dalam sistem, misalnya kita melakukan pendataan siswa, kemudian tingkat kepahaman juga, dan bagaimana aktivitas siswa juga bisa kita lakukan dengan teknologi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, di sana ada fungsinya adalah media pelajaran itu adalah sebagai penting dalam mencapai daripada tujuan pelajaran itu. Lebih penting sekali untuk kita gunakan media pembelajaran. Kemudian yang keempat, di sana bagaimana kita menggunakan teknologi ini sebagai untuk mempercepat kualitas pemahaman daripada siswa, dan juga proses pembelajaran itu juga lebih efektif, lebih cepat, sehingga kita menggunakan media-media itu untuk belajar itu lebih terstruktur. Kemudian yang kelima adalah fungsinya sebagai untuk tinggi mutualitas pendidikan, terlebih di pada sekolah-sekolah tertentu yang memang kualitas pendidikan itu akan menjadi lebih tinggi ketika kita menggunakan teknologi itu sebagai sarana dan alat untuk melakukan proses pembelajaran. Kita akan ambil contoh saja, gimana misalkan seorang akan belajar biologi, misalkan seorang santri ini tidak mengetahui, memahami apa itu sel, apa itu mitokondria dan sebagainya. Tentu kita harus menggunakan gambar atau video untuk kita tampilkan sebagai penunjang peningkat pemahaman
siswa itu, maka perlu kita menggunakan video. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.